Halo sahabat logistik, kembali lagi kita di Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang luar biasa. Pasti para sahabat logistik sangat paham, karena beliau ini adalah kepala sekolahnya di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan beliau sebagai dirijen dari orkestra yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan sebelumnya, saya juga harus menyampaikan saya tidak sendirian hari ini. Saya ditemani oleh Ketua Umum DPW Alfi Jawa Timur, Bapak Sebastian Wibisono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih Pak Wibi. Dan ini kita akan perkenalkan pastinya beliau yang penuh dengan kesibukan hari-hari, yaitu Kepala Otoritas Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Beliau adalah Bapak Agustinus Maun STMT. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat logistik sekalian. Gimana kabar Pak pagi hari ini, Pak? Luar biasa, Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Iya, kita ketahui bersama sahabat logistik bahwa logistik ini merupakan salah satu nadi daripada perekonomian di Indonesia ini. Dan kelancaran arus daripada logistik ini sangatlah dibutuhkan di Tanjung Perak. Nah, untuk itu kita akan coba diskusi sambil santai ya Pak ya, sambil santai, ngobrol-ngobrol santai. Paling tidak kita mengerti dulu nih, tahu nih, siapa Bapak Agustinus Maun STMT ini. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran kepada kami, awal muasal dulu masuk ke Tanjung Perak, ceritanya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau nyapa dulu semua sahabat logistik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di Surabaya. Saya mungkin ingin memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Saya saat ini sebagai Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Ini adalah salah satu pelabuhan utama, the big four port in Indonesia saya pikir, dan juga memiliki peran yang spesifik khusus untuk bagaimana tadi meningkatkan layanan sehingga memperlancar arus logistik dan efisien. Saya bertugas di Tanjung Perak itu sejak Mei 2024 kemarin, dan alhamdulillah hari ini sudah lebih dari satu tahun, Pak Wibi. Ya, mudah-mudahan saya bisa melakukan banyak hal. Saya di Tanjung Perak ini jujur saya mendapat mitra kerja yang sangat luar biasa, teman-teman dari operator terminal, dari badan usaha, dari asosiasi yang luar biasa koordinasinya sehingga saya bisa mengorkestrasi tadi. Saya pinjam kata Pak Hussein tadi, mengorkestrasi semua kegiatan. Tentunya saya tidak bisa mendirect suatu orkestrasi tanpa saya memahami alat musiknya, siapa pemainnya, kecakapannya, dan seterusnya. Terima kasih. Ini yang luar biasa. Dahsyat ya Pak Wibi ya, mantap sekali. Ini sahabat logistik, kalau beliau ini, kalau saya lihat dari postur tubuhnya ini, beliau ini atletis. Olahraganya apa Pak ya? Saya olahraganya sepeda Pak. Sepeda ya? Ya, wah ini asik. sepeda sama ya makan. Kalau Pak Wibi olahraga apa Pak Wibi? Nah ini, kalau saya kurang ini. Kurang olahraganya ya? Hanya satu Pak Husni, saya juga mau kasih info juga ke teman-teman sahabat logistik. Pak Maun ini kan baru 1 tahun di sini. Tapi yang paling diapresiasi di sini apa coba Pak Husni? Apa itu Pak ya? Bisa menyelesaikan jalur Gaza. Wah, ini nih daerah Geri ya. Kenapa disebut jalur Gaza? Karena memang nggak pernah selesai kan. Nggak pernah selesai. Dan ini alhamdulillah kita bisa menikmati kenyamanan kalau kita jalan di Perak Timur dan Perak Barat yang dulunya kalau kapal Roro masuk itu berantri-antri truk di situ. Nah ini alhamdulillah saya menyambut baik dari ini saya langsung lanjutkan tangkap nih. Tangkap nih. Benar Pak Wibi. Saya ingat bulan ketiga saya di Perak, saya diundang oleh PT Pelindo melaksanakan satu kegiatan sosialisasi K3. Di akhir acara itu ada satu narasumber yang menyampaikan mudah-mudahan setelah ini masalah jalur Gaza itu selesai. Lah, saya tanya, Pak, jalur Gaza itu apa? Itu Pak, truk-truk yang di Perak Barat. Perak Barat. Oke. Mohon maaf, tadi Pak Wibi bilang ya kalau saya sih jalur Gaza itu bahkan sampai hari ini nggak selesai. Kalau yang benar ya. Tapi kok ini nggak selesai?
Lalu saya pelajari tadi Pak Husni ya. Saya harus mengetahui karena saya sebagai pimpinan orkestrasi saya harus tahu nih. Ternyata saya dapat masalahnya. Lalu saya cari solusi yang paling tepat. Karena 5 kepala KSOP itu tidak berhasil. Saya pernah tanya, ini solusi kalian apa? Pak, pernah kami bikin tim ini segala macam penindakan tapi malah kami dilawan. Oh, saya nggak mau cara itu. Dan alhamdulillah saya dapat cara dan Pak Wibi, thank you. Saya yakin semua di di Tanjung Perak ini mendukung. Stakeholder mendukung sehingga itu bisa terjadi. Dan itu sekali lagi bukan karena kehebatan saya, tetapi itu karena kita semua. Oke, inilah gitu memang perlunya kita saling bersinergi dari asosiasi, dari regulator, dari operator, sehingga semua kegiatan aktivitas lalu lintas daripada logistik ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita mulai masuk nih bicara yang agak sedikit lagi serius-serius dikit lah gitu ya Pak kira-kira. Ini terkait mungkin dengan bagaimana penjelasan tentang arus kelancaran logistik di area Tanjung Perak, Pak. Baik itu yang antar pulau maupun yang internasional secara umum, Pak. Baik. Begini Pak Husni, saya sebagai penyelenggara pelabuhan diamanatkan oleh undang-undang, tugas yang paling utama apa? Memperlancar arus barang dan penumpang. Itu yang paling utama di dalam undang-undang pelayaran. Nah, itu saya harus pahami. Kemudian dari tugas fungsi itu saya harus menjabarkan tentunya strategi, langkah-langkah apa yang saya harus lakukan untuk mewujudkan itu. Tentunya saya harus melihat untuk memperlancar arus logistik di Indonesia Timur yang dari Surabaya tentunya banyak elemen yang harus saya koordinasikan. Salah satunya misalnya dengan Asosiasi Alfi Ilfa ini. Saya terima kasih sekali lagi dukungan Pak Wibi dan teman-teman di Asosiasi Alfi Ilfa ini sehingga kita bisa mewujudkan itu. Salah satunya tadi misalnya yang disampaikan Pak Alfi, bagaimana kita bisa memperlancar arus barang kalau masih ada kemacetan di Tanjung Perak misalnya. Kemudian saya juga saat ini Pak Husni mungkin sekilas saya harus sampaikan bahwa saya sudah membuat surat kepada masing-masing terminal untuk menyiapkan yang namanya terminal continuity business continuity plan BCP. Di dalam BCP itu tentunya yang hari ini kemarin juga baru dilakukan di Terminal Peti Kemas Surabaya yaitu terminal booking system. Jadi saya sudah satu langkah. Saya ingin nanti semua terminal punya BCP, business continuous plan, yang mana untuk mengetahui ketika terjadi masalah di terminal apa langkah-langkah yang harus diantisipasi sehingga tidak tadi menghambat logistik. Begitu Pak. Jadi kemarin saya sudah ke TTL, kita sudah sekalian melakukan TBS. Kemarin sudah di mana? Di TPS. Nanti saya akan datang sendiri ke semua terminal. Tadi Pak, saya harus mengetahui pemain musik di dalam orkestra itu siapa saja, kemampuannya seperti apa, dan mari kita sama-sama satukan sehingga saya bisa mengharmonize musik yang ada di Tanjung Perak ini. Suaranya biar enak Pak ya? Iya, tidak lagi ada suara sumbang. Misalnya nanti suara sumbang dari Asosiasi Alfi Ilfa, berarti saya tidak tahu pemainnya musik ini sampai sejauh mana, sehingga saya tidak bisa mengharmonisasikan orkestrasi itu sehingga menjadi suatu hasil orkestrasi yang musik yang luar biasa. Menjadi harmonis. Mantap, luar biasa. Ini Pak Maun, kita baru juga dapat terkait dengan TBS Pak ya. Mungkin Pak Wibi bisa, kemarin juga kita ngikutin kegiatan sosialisasi di TBS ya. Ini poin-poinnya memang kalau kita melihat secara umum TBS ini memang sangat terminal booking system ya. Terminal booking system nih sahabat logistik ini sesuatu memang pengaturan yang luar biasa. Nah, mungkin apa sebenarnya kira-kira sih harapan dari dimunculkan kembali ini TBS, Pak? Ya, baik. Terima kasih, luar biasa. Jadi saya selalu tuh, saya berusaha menyampaikan ide-ide secara struktur ya. Tugas saya tadi memperlancar arus barang dan penumpang. So, what can I do for that? Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Tentunya saya harus memastikan tadi semua pemain, semua person, alat musik yang ada orkestrasi itu bisa dimainkan dengan baik oleh pemain-pemain yang handal. Saya menganalogikan TBS itu dengan sistem. Pasti Pak Wibi main saksofon misalnya, pasti Pak Wibi tahu cara main saksofon yang baik seperti apa. Nah itu yang saya coba sekarang memastikan itu dengan datang langsung ke terminal untuk memastikan bisnis continuity plan-nya
Di dalam itu ada yang namanya TBS. Kalau kita kelancaran itu bisa dipastikan dengan business continuity plan yang baik, kemudian nanti di dalamnya ada TBS, terminal booking system yang baik, maka saya pastikan tugas saya untuk memperlancar arus barang itu bisa saya laksanakan. Gitu kira-kira. Jadi TBS itu saya bangkitkan lagi untuk mewujudkan tugas saya yang paling utama tadi, Pak, memperlancar arus barang. Kalau saya bisa memperlancar arus barang, Pak Wibi happy, teman-teman Insa juga happy, pemilik barang juga happy, semua everybody happy. Betul. Tujuannya adalah bagaimana negara bisa memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan pendapatan, tentunya Pak Wibi kalau saya ngomong nih ujung-ujungnya ekonomi. Saya harus menjaga pendapatan negara, Pak. PNBP itu. Oleh karena itu, saya tidak bisa diam. Saya harus melakukan sesuatu supaya pengusahanya, terminalnya, badan usahanya bisa mendapatkan penghasilan yang baik, banyak. Tentunya ada kontribusi ke negara dengan berupa PNBP itu. Pasti akan meningkat juga. Itu kira-kira. Ini Pak, ASN rasa entrepreneur. Karena cara berpikirnya tugas saya itu, dan saya selalu ngomong itu. Kadang-kadang teman-teman ini berpikir sepotong-potong, tugasnya ini saja, memastikan keselamatan dan keamanan. No. Betul. Karena kan orang masih berpikir kadang ASN itu birokrasinya terlalu ruwet gini. Kalau beliau ini luar biasa nih, langsung turba. Turun ke bawah, cek, lihat apa kondisinya. Tapi akhirnya guyup ya. Ya itu dia. Posisi tidak dengan terlalu begini berprotokoler, lebih saya kalau gitu kan nanti saya nggak bisa free kayak Pak Wibi kayak gini. Betul. Nah, untuk menggali hal-hal yang harus saya dengar dari Pak Wibi, tidak mungkin saya bikin barrier. Saya harus free dong, gitu kan? Sama lah, kita dulu pernah pacaran kan. Kalau mau dapat mendapat perhatian dari pasangan kan kita harus bagaimana baik. Kira-kira gitu. Iya, inilah yang memang sahabat logistik perlu pahami semua bahwa kembali lagi tujuan utamanya semua untuk memperlancar sehingga kita pun juga kepingin cuannya juga cepat, Pak. Iya. Kita ada 460 anggota ya. Iya. 460 Pak ya. Jasa terminal yang setiap harinya lalu lalang di terminal masuk dan keluar gitu. Ya, kita betul-betul berupaya untuk menjalankan kegiatan logistik ini benar-benar menjadi lancar dan happy. Oke, Pak, kita pindah lagi nih. Case-nya ini terkait dengan yang kita ketahui bersama terkait dengan X-ray yang sudah diberlakukan, Pak ya. Memang kayaknya baru terminal peti kemas Surabaya ya yang akan memulai duluan di dan kemarin di luar Jakarta. Iya, di luar Jakarta ya, setelah Jakarta ya. Surabaya dan Medan ya, baru mungkin akan dimulai. Ini menurut dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Tanggapannya, Pak? Baik. Luar biasa nih. Jadi bagaimana kegiatan logistik ini di pelabuhan itu mau diusahakan secara modern. Untuk apa? Yang tadi, Pak. Untuk mempercepat tadi, akselerasi tadi. Kalau tadi saya menganalogikan dengan pesawat mau take off itu, lah itu bagian dari itu, Pak. Bagian dari bagaimana pemerintah membuat akselerasi dengan meningkatkan pelayanan berbasis digital. Kemudian untuk mempercepat juga. Bayangkan kalau selama ini peti kemas harus dicek, buka lagi itu takes time. Itu takes time. Betul. Saya tahu hari ini Pak Wibi kalau ditanya, Pak, what is time? Pasti Pak Wibi akan jawab, time is money. Ya. Oleh karena itu kita bicara dengan waktu pelayanan. Ya, saya tidak mau lagi ada pelayanan yang lambat. Ya, kalau bisa cepat ya harus cepat. Nah, itu kemarin kami baru rapat Pak Wibi di kantor pusat. Saya juga diundang, saya hadir. Nah, terkait dengan penetapan tarif dan itu sudah kami simpulkan dan nanti akan diajukan ke Pak Menteri untuk mendapat persetujuan. Mudah-mudahan segera sehingga kita bisa terapkan di Tanjung Perak dan ada 3 pelabuhan ya Pak Wibi di luar Priuk, Surabaya, Semarang dan Medan. Alhamdulillah beberapa usulan dari Tanjung Perak Surabaya ini yang bisa dipakai untuk menjadi model ya untuk diterapkan di pelabuhan-pelabuhan terminal-terminal peti kemas di luar Surabaya. Karena orang Surabaya ini hebat-hebat Pak Wibi. Ide gagasannya tuh luar biasa. Jadi pilot project lagi karena kita info juga Pak, waktu CESA diberlakukan, itu Surabaya menjadi pilot project. Betul Pak. Jadi ketika 11 Desember itu tidak boleh lagi dipakai modul. Jakarta pun bisa dibuka, Semarang bisa. Kita tutup Pak, kita betul-betul ditutup. Jadi benar-benar kita coba dan alhamdulillah berhasil ya Pak ya. Walaupun ya masih ada sedikit
pasang surut kegiatannya. Ya, itulah memang kalau kita melihatnya itu kembali lagi ya. Sekarang ini kan bergeser semua eranya ke digitalisasi ya Pak ya. Iya, betul. Kita mau tidak mau. Memang saya ya melihat dari rambut saya Pak ya. Warnanya kan udah putih Pak. Sudah Berarti saya meninggalkan dunia kelamaan di hitam sini. ya. Udah dunia hitamnya Jadi udah dulu jauh. Pak kalau kita melihat situasi di Tanjung Perak, wah very crowded. Luar biasa dari mulai proses bisnisnya. Nah, ketika melihat sekarang ini memang betul-betul perubahan yang kita rasakan dan kita enjoy. Dan sekarang eranya sudah bekerja sudah bebas. Dimanapun kita bisa bekerja, logistik kita bisa tetap berjalan dengan lancar. Cuman intinya kembali lagi, harapan kami dari otoritas pelabuhan juga ikut memberikan arahan-arahan supaya kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan lancar, gitu Pak ya, kira-kira seperti itu. Oke, tadi kita bicara yang ada di internasional terminal. Nah, ini terkait dengan kondisi kapal Roro Pak, mungkin dan penertiban truk-truk yang akan masuk dalam ke kapal Roro. Ini kan memang masalahnya masalah yang sangat complicated dan krusial dan ini kayak benang kusut gitu Pak, muter lagi tahun bertahun. Apa kira-kira Pak langkahnya dari Bapak untuk supaya ini tidak terlalu bulat aja masalahnya? Kira-kira gimana Pak? Ya, kalau dari persoalan ini Pak Usni ya saya melihat ada dua hal. Yang pertama kapal Roro dan muatannya. Saya mungkin declare di sini bahwa untuk kapal Roro yang di Tanjung Perak Surabaya ini alhamdulillah dari sisi aspek keselamatannya itu kami pastikan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, persoalannya adalah di muatannya ini, Pak. Di muatannya ini juga saya coba membagi lagi ada kewenangan yang ada di bukan di perhubungan laut. Misalnya terkait dengan odol. Overdimensi dan overload. Yang kemarin mau ditata juga tapi ada kebijakan yang nanti diundur dan diberlakukan sampai 1 Januari lah kalau misalnya tahun depan. Nah, tentunya yang kami lakukan adalah bagaimana kami bisa memastikan bahwa semua muatan kapal Roro itu yang naik di atas kapal Roro itu Pak Wibi itu harus sesuai dan memenuhi standar-standar keselamatan pelayaran. Itu yang kami bisa lakukan. Nah, kemudian saya selalu mengatakan bahwa memperlancar arus barang di pelabuhan ini kita tidak bisa bicara dari satu sisi saja, sisi darat misalnya. Kami harus juga memastikan di sisi laut. Saya dengan tim di kantor KSUP Utama Tanjung Perak Surabaya, kami sedang mengevaluasi prosedur bagaimana penyandaran kapal di sisi perairannya dan bagaimana penertiban dan penataan muatan-muatan di sisi darat. Nah, kemarin mungkin tadi sudah disampaikan Pak Wibi bahwa saya bisa menyelesaikan masalah jalur Gaza. Ya, mungkin perlu di ini dulu jalur Gaza itu maksudnya masalah yang tidak bisa selesai waktu itu karena truk-truk itu sampai yang punya ini truk-truk odol markir di jalan yang sebenarnya bukan peruntukan itu sangat mengganggu dan menimbulkan kemacetan. Nah, tentunya dari sisi saya itu harus diselesaikan. Saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pelindo tentunya yang sebagai operator di pelabuhan ini yang dia punya lahan, kemudian kita bangun sistem dan kita melakukan pendekatan. Saya 5 kali rapat Pak dengan MKL itu Pak. Tadinya menolak tapi ya alhamdulillah puji Tuhan bisa karena itu tadi. Mari saya selalu dengan pendekatan ini Tanjung Perak ini adalah rumah kita semua. Mari kita perbaiki rumah ini, jangan malah kita merusak rumah ini. Tempat kita mencari sesuap nasi di sini. Jadi kalau misalnya rumah kita kotor, rumah kita berantakan, rumah kita kacau, acak kadut nggak bisa. Tapi kalau misalnya semuanya kita bisa pahami itu, kita bisa lakukan, maka masalah kondisi teknis kapal Roro, kemudian truk-truk yang muatan kapal Roro ini. Saya terima kasih Pak Wibi. Saya dengan teman-teman Pelindo, ini kemarin dengan Pak Ede juga saya sudah minta coba dong percepatan digitalisasi di bidang muatan kapal Roro ini. Jadi nanti ketika kapal masuk, itu supir truk itu sudah tahu Pak. Kapal dia
sandar di mana. Sandar di mana. Kemudian nanti dia masuk RTK, ruang tunggu kendaraan itu jam berapa, dan dia naik ke kapal jam berapa. Itu lagi dibangun, Pak. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Sehingga nanti ya sopir-sopir ini datang, dia tahu kapan dia masuk di sini, Pak. Betul. Jangan sampai dia kemarin itu, Pak, rupanya salah satu masalah, Pak Wibi. Kenapa sopir-sopir itu mau parkir di Perak Barat itu? Karena dia nggak tahu kapan masuk, delay apa tidak. Nah, harapan saya dengan sistem yang terintegrasi nanti, bahkan kalau saya bilang, kalau bisa kasih akses ke supir tadi, Pak. Jadi supir bisa tahu. Dia masih di mana, di Waru sana, dia bisa tahu, oh jangan, saya nggak usah ke Perak. Nanti bikin macet di sana. Nah, ini sebetulnya salah satu saya tunggu, ya, Pak, ya. nanti ketika kapal saya masuk jam berapa, masuk RTK jam berapa, saya perhitungkan dari Waru ke sini berapa jam, baru saya ke sini, Pak. Itu kira-kira, Pak. Ya, betul, Mudah-mudahan Pak Husni, masalah ini bisa kita selesaikan. Tentunya juga saya minta support dari semua teman-teman, teman-teman Alfi Ilva dan semua asosiasi Pelindo untuk mewujudkan ini. Iya, luar biasa. Kalau dari tadi sahabat logistik luar biasa nih, Pak Maun sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Tapi dari tadi kita ngopi terus. Kapan ngobrolnya, Pak? Silakan ngopi dulu, Pak. Pak Wibi, silakan ngopi dulu sebentar. Ngobrol terus, kapan ngopinya? Terbalik berarti. Emang sengaja dibuat gitu. Jadi sekarang kita lagi membangun sistem nih, Pak, ya, untuk Roro. Nah, sebetulnya ini salah satu yang kenapa terjadi penumpukan ya ini, Pak Husni. Jadi karena Roro ini tidak semua dari Surabaya. Banyaknya dari wilayah luar kota. Sehingga mereka tidak bisa memastikan. Betul. Akhirnya menumpuklah di sini berhari-hari. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari karena menunggu jadwal kapal. Betul. Tapi memang seharusnya ketika sudah digitalisasi itu berjalan, informasi itu ada, harusnya bisa lebih berjalan. Sama juga kayak Pak Wibi ya, mungkin kalau ketika kita dulu masih zaman PIB mode pakai disket, bawa ke sana, ketika sudah menggunakan semuanya sistem CESA. Jadi ada stafnya kita ya, Pak ya, juga yang masih ada di luar, cuman kita modal laptop, udah kamu kerja di sana. Sudah tetap jalan bikin ya? PIB, bikin apa, kapal semuanya sudah jadi bisa mudah. sandar tanpa Memang harus perlu. datang. Kalau dari sisi Pak Wibi nih, kaitan juga nih ya, secara Alfi ya, terkait dengan TBS ini kira-kira sejauh mana itu sangat dibutuhkan untuk anggota Alfi sendiri, Pak? Gini, untuk TBS-nya, terminal booking system-nya. Asosiasi ini sebetulnya mitra pemerintah. Apa yang menjadi kebijakan atau arahan dari pemerintah, tentunya kita harus mendukung. Karena tidak ada kebijakan yang akhirnya mensesatkan. Pasti untuk kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita mengevaluasi kebijakan ini menjadi ke arah sempurna. Itu yang penting. Nah, dari arah mencempurnakan ini, kita butuh satu konsolidasi yang baik. Komunikasi yang baik. Tidak membuat ego sektoral. Saya benar, saya salah. Ini semua akan terjadi seperti itu. Kayak kemarin kita guyup, apa-apa kita bicara, tolong dong TPS-nya begini terminalnya. Nanti saya juga arahan dari Bapak bagaimana, Pak. Kita lihat lagi. Dan saya kira ini akan menjadi sesuatu sistem yang baik kalau memang dijalankan secara baik nantinya. Sebetulnya itu. Oke, mantap banget, luar biasa. Dari tamu kita ini luar biasa yang disampaikan, kita mendapatkan wawasan yang mencerahkan dan memang kita perlu perubahan mengikuti alur pemerintah saat ini. Memang pemerintah saat ini juga betul-betul luar biasa untuk menjadikan perekonomian kita akan menjadi lebih meningkat ke depannya, Pak ya, kira-kira gitu. Oke, baik Pak, ini kaitannya dengan perencanaan apa saja nih yang direncanakan dalam strategi penerapan kelancaran arus barang di Tanjung Perak, Pak? Baik, terima kasih Pak Husni, sahabat logistik dimanapun berada. Ini pertanyaan yang challenging bagi saya ya, menantang. Ya tentunya untuk mewujudkan tugas saya, tentunya saya harus melihat dulu tadi, kembali ke orkestrasi tadi ya, pimpinan orkestra itu saya harus memahami. Dan ya hari ini, sampai dengan hari ini, saya sudah melakukan beberapa langkah. Untuk mengetahui itu, misalnya saya minta semua terminal untuk membuat dan memaparkan kepada saya terkait dengan business continuity plan di terminal masing-masing. Di dalamnya ada yang namanya terminal booking system. Ya, saya pahami bahwa teman-teman Alfi Ilva, teman-teman asosiasi butuh yang namanya terminal booking system itu. 2 terminal yang saya tahu sudah uji coba ya, yaitu terminal Teluk Lamong dan TPS. Harapan saya kita bisa uji coba ini kita akan evaluasi
Kemudian kita nanti cari sama-sama tentunya Pak Bibi, kita akan duduk sama-sama untuk diskusi lagi. Kira-kira uji coba kemarin sampai di mana? Apa sih keandalannya? Kalau memang masih ada yang perlu dikoreksi, kita akan koreksi. Tentunya dengan memperbaiki sistem layanan tadi, misalnya Pak Husni bilang dulu harus ketik di sini baru bawa saya. Pemerintah telah menyiapkan suatu sistem yang namanya Indonesia National Single Window. Tujuannya apa? Efisiensi dalam proses bisnis, pengurusan semua yang terkait dengan bisnis di pelabuhan. Jadi kalau dulu Pak Husni mungkin untuk urus barang harus ke bea cukai, harus ke karantina, harus ke KSOP, harus ke Pelindo. Dengan Indonesia National Single Window ini yang untuk menunjang sistem logistik kita ini, cukup satu aplikasi saja bisa digunakan oleh semua stakeholder, terintegrasi. Sehingga tidak perlu lagi ke mana yang takes time, buang waktu. Tadi saya kembali, time is money. Sehingga lebih efisien, tentunya biaya logistik akan semakin efisien, kira-kira begitu. Betul, sangat betul sekali. Saya senang banget nih mendengar informasi ini. Memang kita merasakan betul ya, dengan terintegrasinya dengan nasional logistik ekosistem yang dibangun. Kita sama-sama memang merubah habit yang selama ini polanya gaya-gaya zaman dulu tuh udah nggak kepake Pak ya sekarang Pak ya. Sekarang udah mau berubah dan kita rasakan dengan di INE Suite karena sudah terintegrasi seluruh kementerian lembaga, baik itu juga dengan beberapa stakeholder termasuk perusahaan-perusahaan pelayaran Pak. Karena dulu kita DO Pak, kita harus datang ke pelayaran. DO bukan drop out ya? Oh bukan. Bukan drop out, delivery order. Oh iya. Ya, dulu kita menggunakan delivery order, jalan kemana. Sekarang tuh udah betul-betul kita merasakan, kita berterima kasih kepada pemerintah yang juga mendorong itu. Memang awalnya Pak pasti penuh tantangan Pak. Kita pasti, salah satunya juga, apa sih repot banget sih. Tapi yang saya senang Pak nih, sorry saya potong Pak. Yang saya senang di Surabaya ini apa Pak Wibi? Pak. Itu memang di awal itu ada perlawanan. Betul. Saya selalu mengibaratkan tuh kalau saya makan pisang Pak. Atau singkong. Pisang lah. Pisang rebus itu Pak. Pertama kita makan tuh terasa di mulut tuh asam Pak. Tapi coba Bapak kunyah terus. Di ujungnya sebelum Bapak telan pasti jadi manis. Itulah yang saya lihat di sini. Penolakan. Saya bisa buktikan bahwa teman-teman di Tanjung Perak ini memang awalnya tuh resistensinya tinggi. Tetapi harus kita perlu kesabaran Pak. Tadi Pak, kunyah tadi Pak. Untuk membuat suasana jadi manis Pak sebelum kita telan. Contohnya begini Pak. Kita berlakukan yang namanya SIMON TKBM Pak. Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat. Jadi semua TKBM itu diidentifikasi, difoto, face scan dan segala macam. Kemarin kita rapat Pak Wibi, protes Pak, kami di terminal itu kapan difoto? Artinya penolakan tadi, yang tadinya penolakan, sekarang kami dong, saya mau dong ikut sistem itu. Kenapa kami tidak difoto? Artinya apa? Ya mudah-mudahan ke depan, saya yakin pasti di Pelabuhan Tanjung Perak ini, semua stakeholder yang terkait itu mau menyesuaikan. Mungkin kita sekarang ini bicara masalah waktu saja. Memang tidak semudah membalik tempat. Kira-kira begitu Pak Husni. Mantap. Luar biasa, luar biasa nih. Apa yang disampaikan beliau daging semua Pak. Daging semua. Banyak sekali. Daging semua. Mungkin sebelum ini kita jangan terlalu serius Pak. Kayak dikit ada game buat Bapak. Oh gitu. Boleh Pak ya? Nggak susah kan? Oh enggak Pak, gamenya gampang-gampang aja kok Pak. Tapi kalau saya menang saya jadi ketua asosiasi ya. Keren ya. Biar gak terlalu tegang. Jadi ada game sedikit Pak. Mungkin kita ketahui bersama, saya cuma minta dari Bapak apa yang Bapak pikirkan tentang Tanjung Perak. Silakan. Tanjung Perak itu asik. Asik. Satu kata Tanjung Perak itu asik. Selain itu Pak? Guyup. Oke. Tanjung Perak itu asik, guyup. Tanjung Perak itu challenging. Menantang jiwanya. Oke. Itu baru pertanyaan yang pertama. Saya potong. Saya tuh kemarin itu tantangan apa lagi kok ini aja. Saya orangnya begitu Pak Wibi. Gitu. Ngeri. Kalau nggak ada tantangan lagi, rasanya hambar gitu ya Pak. Iya. Apalagi nih tantangannya Pak. Saya soalnya suka tantangan Pak. Mantap. Oke, mungkin game yang kedua Bapak
apa pendapat Bapak atau kata yang bisa, statement yang Bapak bisa sampaikan tentang Alfie, Pak? Alfie is okay, Pak. Terima kasih, Pak. Alfie is okay, Pak. Luar biasa. Kalau saya Alfie satu kata oke. Oke ya. Iya, iya. Saya tidak perlu menjabarkan lagi ya. Betul. Silakan saja. Oke. Dua huruf itu. Oke aja cukup, udah clear. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Ke laptop enggak. Kembali lagi, Pak. Kita bicara tentang harapan dari Kepala KSOP Tanjung Perak terkait dengan ekosistem kemaritiman dan logistik yang ada di Tanjung Perak. Kira-kira apa, Pak? Baik. Harapannya? Terima kasih Pak Husni, sahabat logistik sekalian dimanapun berada yang saya cintai terkait dengan ekosistem kemaritiman dan logistik yang ada di Tanjung Perak. Tentunya sebagai pemerintah penyelenggara pelabuhan di Tanjung Perak ini, saya mengharapkan semua elemen, semua stakeholder yang ada di pelabuhan Tanjung Perak ini, mari kita sama-sama untuk berkoordinasi tadi, Pak. Saling berbagi informasi, kita guyup, kita kompak untuk mewujudkan apa saja yang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah tentunya selalu berpikir untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, untuk membuat sistem logistik kita di Indonesia, khususnya di Tanjung Perak ini lebih efisien, Pak Husni. Artinya, situasi yang sekarang, mari kita tetap pertahankan, dan nanti pasti ada perubahan-perubahan. Contohnya misalnya, hari ini ada namanya HiCoScan, alat pemindai peti kemas. Tentunya ini juga akan memberikan kontribusi bagi tugas kerjaan-kerjaan teman-teman di Alfie Ilva untuk lebih cepat. Tentunya ujung-ujungnya adalah meningkatkan efisiensi logistik. Ya, kalau kita bisa meningkatkan efisiensi di logistik, maka mungkin National Logistic Index kita, logistik kita akan mungkin meningkat. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk hal-hal lain yang ada di situ. Ya, pelayanan kami dari sisi kami akan melakukan pelayanan lebih cepat lagi, tidak ada hal-hal yang misalnya menghambat gitu, sehingga semua stakeholder di bidang logistik ini bisa happy, bisa cepat layanan, dan kami tetap siap, Pak Wibi, untuk menerima kritik maupun saran dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan di sistem logistik di Tanjung Perak ini. Mantap ya. Luar biasa, Pak. Saya mau coba nanya ke Pak Wibi nih. Bagaimana pendapat Pak Wibi tentang KSOP? Gambarannya apa? Statement dari kami terkait dengan KSOP adalah bagaimana kita menjadi satu rumah yang mempunyai Bapak yang hebat. Benar, luar biasa memang kita merasakan sangat dengan kehadiran Bapak ada di sini untuk mengajak semua stakeholder yang ada di dalamnya, dan kita juga seringkali ketika ada problem-problem bisa kita menyampaikan, kan Bapak memberikan pintu juga kan buat kami-kami nih, Pak. Misal ada kendala-kendala yang mungkin perlu kami sampaikan. Karena kadang-kadang dari anggota ini kan asosiasi ya, mau bicara kepada pihak-pihak lain mungkin takut dicing lah bahasa ininya. Mungkin kalau ada Bapak, paling nggak Bapak bisa membantu kita juga pasti. Ini maaf nih, Bos. Kalau Pak Maun, kalau kita mau, ini harusnya off the record nih. Kalau kita mau ada rapat di terminal, Pak Maun pasti nanya asosiasi dulu. Nah, itu yang saya suka. Jadi saya kasih masukan dulu. Informasi langsung disampaikan di terminal. Ini penting karena kami merasa ada fasilitasi yang bisa dibangun oleh Pak Maun, karena Pak Maun ini sebagai orang yang bisa memberikan adjust ke setiap kegiatan ini. Komponen kita ini terlalu banyak, Pak. Dari regulatornya sendiri, dari terminalnya segini. Teluk Ramon dengan TPS pasti sudah berbeda. Betul. Tetapi semua pelayanan harus sama. Betul. Dengan standar pelayanan, Pak. Standar pelayanan harus sama. Ketok palu hanya Pak Maun. Nah, itulah pentingnya di sini. Luar biasa. Sahabat logistik, ini kita luar biasa, kita mendapatkan banyak insight yang didiskusikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya pengennya masih berpanjang lebar, Pak. Namun kadang-kadang kita dibatasi oleh waktu. Tapi ini bukan yang terakhir, Pak. Kita pasti akan ada waktu lagi. Mohon Bapak kalau pas kita undang, kalau ada kesempatan bisa hadir. Dan ini pertama kali KSOP datang ke kantor DPW Alfie Ilva Jawa Timur. Luar biasa. Dan mungkin ada statement closing dari Bapak terkait dengan diskusi kita hari ini.
Monggo, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Husni, host yang luar biasa nih, Pak Wibi. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Alfi Ilva yang sudah mengundang saya selaku ketua kelas, selaku ketua kelas, tadi Pak Dirijen untuk hadir. Saya pikir ini penting, Pak Husni, Pak Wibi, karena masyarakat maritim, sahabat logistik di Surabaya perlu tahu apa yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mendukung dan membuat logistik kita itu lebih efisien. Itulah yang saya sudah sampaikan. Tentunya itu masih ada yang kurang. Tetapi saya mohon juga teman-teman dari asosiasi khususnya Alfi Ilva bisa memberikan masukan. Saya 24/7 handphone saya sejak awal saya ditugaskan di Tanjung Perak, saya sudah siap untuk sampai malam tadi masih ada yang komplain, Pak. Artinya saya siap untuk menerima komplain. Cuman sayangnya Pak Wibi kalau komplain bukan lewat saya, Pak. Padahal 24/7 HP saya tuh terbuka. Tapi tetap saya sampaikan. Saya dapat informasi dari siapapun, Pak. Dari Pak Wibi, dari semua asosiasi, semua. Dan walaupun saya pernah bilang, silahkan kalau mau marah saya, mau maki-maki saya, monggo. Karena memang tugas saya itu. Sebagai pelayan kita harus siap. Wah, luar biasa. Itu yang saya harus lakukan supaya semua happy. Kalau saya senang, Pak Wibi mukanya masam, saya nggak bisa, Pak. Tapi kalau Pak Wibi happy, semua orang happy di Pelabuhan Tanjung Perak, walaupun saya dimarah-marahin, saya tetap happy, Pak. Jadi mari saya mengajak sahabat logistik semua di Indonesia, khususnya di Surabaya, mari kita berkolaborasi dengan sistem koordinasi dan komunikasi yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Alfi Ilva hari ini juga saya pikir penting. Mungkin nanti kita bisa viralkan atau kita amplify-kan ke asosiasi yang lain supaya semua apa yang kita lakukan itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi supaya tidak omong-omong. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang selama podcast hari ini, Pak. Dan saya manusia biasa, tidak hebat-hebat gitu. Semua karena koordinasi dan kerjasama yang baik, dan yang paling penting semua karena yang Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Maun yang sudah menyampaikan untuk kami semua. Ya, kami berterima kasih di kesibukan Bapak yang luar biasa. Kemarin habis dari luar kota, saya kemarin sempat agak jantung dak-duk. Jadi nggak tum, kira-kira tum. Nggak tahu. Pranam bilang ada pulang kok hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Maun bisa datang hadir di podcast kami di Rumah Logistik DPW Alfi Jawa Timur. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Pak. Saya juga menyampaikan kepada sahabat logistik, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Kita akan kembali lagi nantinya dengan tamu-tamu kita yang lain, dan termasuk nanti Bapak juga suatu saat kita akan adakan live ya Pak. Jadi sehingga anggota kami untuk komunikasi ada yang tanya bisa berinteraksi langsung. Karena ini memang masih baru lokal kita saja. Tapi harapannya bisa toh Pak? Mau toh Pak? Boleh. Ya, Pak, saya pernah Pak, saya pernah. Oh gitu ya Pak ya? Interaksi dengan apa nih? Dengan audiens di luar. Oke. Sip. Saya pikir itu penting, Pak. Penting ya, Pak ya. Jadi supaya jangan sampai dialog seakan-akan satu arah. Seakan-akan bagus-bagus. Betul. Saya ingin dapat masukan juga, feedback juga dari ya sahabat logistik lah di Tanjung Perak khususnya. Baik, terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi kami. Saya Husni, Pak Wibisono, Sebastian Wibisono sebagai DPW Alfi Jawa Timur mengucapkan terima kasih, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Thank you. Luar biasa. Oke.